Ini dia Abang Hasen siap-siap mau OTW berangkat lomba lagi. Ayo tunggu di teras. Oh, malah naik mainannya adek. Mana ini? Oke, kamu tunggu sini ya. Tunggu. Siap-siap. Tasnya bapak bawa aja sini. Sampai di gedung perpustakaan Kabupaten Pringsewu. Ini Hasen dianterin Nopung sama Bu Guru mau isi daftar kehadiran dulu. Nah, ini lokasinya panggung sana. Mengisi buku tamu. Gimana, Sen? Arsen dapat nomor berapa? Nomor 37. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fidelis Jonel Arsenio Purba. Kali ini saya akan bertutur cerita dari Lampung. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita rakyat Lampung karangan Ijah Anissa yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Teman-teman, boleh aku minta cakepnya? Makan tahu sambil nonton wayang. Nontonnya di Pringsewu bareng Kak Ijah Anissa. Wahai teman-temanku tersayang, dengarkan ceritaku ini yang berjudul Legenda Kelekup Gangsa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis yang bernama Sebai. Ia cantik, baik hati, dan rajin membantu kedua orang tuanya. Selesai, Ibu. Apalagi yang bisa Sebai bantu? Sudah cukup, Sebai anakku. Kamu sangat rajin. Ibu bangga. Hari demi hari pun berlalu. Sebai bertumbuh dewasa. Ia menikah dengan pemuda dari Gunung Ajeranau. Mereka hidup bahagia, memiliki 7 anak laki-laki yang gagah dan rajin. Suatu hari, Ibunda Sebai jatuh sakit. Dengan nafas sesak dan badan lemas, ia berpesan, Sebai anakku, datanglah kemari. Ibu sudah tidak punya harta untuk diwariskan. Tapi ada pusaka kelekup gangsa, kentongan emas berbentuk naga. Ia bisa menyembuhkan penyakit dan memanggil keluarga yang jauh. Terimalah dan jagalah baik-baik. Kagum bercampur sedih, Sebai pun menerima pusaka itu dengan penuh tangisan. Wah, Ibu, akan kujaga pusaka ini dengan sangat baik.
lama kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Tahun berganti, anak sulungnya Sepatin Bala hendak menikah, tapi Sebai memberi syarat pesta yang sangat berat. Ibu, izinkan aku untuk menikah. Boleh anakku, tapi kamu harus memenuhi syarat yang ibu berikan. Kerbau belang, lipas ketara, suyuh ke gundang, tuma, dan tumusang runcung. Karena persyaratan yang diberikan terlalu berat, anak-anak Sebai pun tidak bisa memenuhinya. Pernikahan pun dibatalkan. Mereka pun malu dan mereka pergi merantau meninggalkan Wai Mengaku, kampung halamannya. Sebai menyesal. Ia menangis tiap malam merindukan anak-anaknya yang pergi jauh. Anak-anakku, pulanglah. Ibu merindukan kalian. Seketika Sebai pun teringat pusaka yang diberikan oleh ibunya. Lalu Sebai pun membunyikan kelekup gangsa. Kelekup gangsa, tolong panggilkan anak-anakku yang pergi jauh. Tang, tang, tang. Suara itu menggema ke gunung, ke hutan, ke lembah, hingga ke lautan. Suara itu menjadi tanda bagi anak-anak Sebai bahwa ibunya ingin mereka pulang. Tak lama kemudian, satu persatu pun anak-anak Sebai pulang ke rumah. Mereka berlari memeluk ayah dan ibunya. Ibu, kami kembali. Anak-anakku, akhirnya kalian kembali. Air mata penuh kerinduan pun membasahi wajah Sebai. Tapi kesaktian kelekup gangsa terdengar sampai ke orang-orang jahat. Kita harus memiliki pusaka kelekup gangsa. Dengan kesaktiannya kita akan jadi kaya raya. Malam hari pun tiba. Para pencuri itu diam-diam menyelam masuk ke rumah Sebai. Dengan hati-hati pencuri itu mengangkat peti itu. Berat. Tapi tiba-tiba peti itu semakin berat hingga akhirnya terjatuh ke danau Ranau. Sekejap kemudian kentongan emas itu berubah menjadi ular naga raksasa. Wow! Naga itu mengamuk dan menyerang para pencuri itu. Gigi dan cakarnya tajam seperti pisau. Wow! Para pencuri itu pun tewas telan oleh naga. Setelah itu, naga jelmaan kelekup gangsa kembali bersemayam di dasar danau Ranau. Semenjak itu, masyarakat percaya bahwa di danau Ranau ada naga penjaga. Konon katanya, jika ada perahu tersangkut sebentar, itu tandanya sang naga sedang memberi salam pada warga Wai Mengaku. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak boleh serakah, karena serakah membawa celaka. Dan juga kita harus menyayangi keluarga dan mendengarkan perintah orang tua. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang.
numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya bertutur cerita lagi. Dadah. Oke.